Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dr. Angga Wira sebagai Ketua Repnas dan kalau tidak salah masih Sekjen HIPMI ya. Berikan aplaus. Pak Angga ini saya sangat mengenal dia karena beliau dalam sejarah HIPMI adalah satu-satunya ketua bidang organisasi yang berlatar belakang akademik doktor. Dan waktu saya ketua umum HIPMI, beliau adalah ketua bidang organisasi saya. Jadi saya kenal. Dan saya lihat Mbak sponsornya banyak sekali ya. Itu juga karena hasil akselerasi dari kreativitas Repnas yang begitu luar biasa. Teman-teman Repnas dari Sekjen, Bendum dan seluruh pengurus baik di provinsi maupun pusat yang saya hormati, para undangan semua, ada Pak Andi Rukman, Ketua Kapensi, Pak Datu, teman saya, Alex Datu, Pak Satya, dan Bapak Ibu semua yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu. Anggota-anggota DPR ya, ada Pak Jona, luar biasa sekali. Terus Superman ini, ternyata kader HIPMI juga. Apa Ultraman, ternyata banyak juga anggota DPR RI dari HIPMI ini ya. Lama-lama saya takut sekali nanti bikin fraksi sendiri nanti di sana. Bapak Ibu semua, saya sedikit mengulas saja tentang Repnas. Repnas ini kita dirikan di tahun 2018. Di saat itu saya masih Ketua Umum HIPMI dan saya harus mendukung Pak Jokowi dan Pak Kiai Maruf Amin untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Karena HIPMI itu sifatnya independen, tidak boleh berpolitik. Maka saya tahu diri untuk tidak masuk untuk membawa HIPMI dalam politik. Saya kemudian dengan teman-teman membentuk yang namanya Repnas, Relawan Pengusaha Muda Nasional, untuk mendukung Pak Presiden Jokowi sama Kiai Maruf Amin. Karena di HIPMI itu ada juga yang dukung Pak Sandi dulunya. Jadi kita menghargai perbedaan itu. Dan HIPMI itu dinamis, cair kok. Dan tidak pernah kita bawa dalam politik. Seri waktu berjalan, kemudian Pak Angga ini menggantikan posisi Pak Eka sebagai Ketua Repnas. Jadi ya ibarat kata Pak, kalau Repnas ini pencetus, kalau di HIPMI itu ada pencetus, penggagas dan ketua pertama ya Pak Angga ya. Kalau saya di Repnas pencetus dan penggagas lah kira-kira begitu. Repnas begitu luar biasa jaringannya dan sejak memang waktu proses 2019 memang generasi muda menjadi basis sasaran. Dan di 2024 saya melihat peran Repnas dalam melakukan akselerasi politik untuk mendapatkan dukungan dari generasi muda yang 51% itu cukup signifikan. Makanya kita unggul untuk generasi muda itu di atas rata-rata dari pasangan calon yang lain. Dan salah satu kontribusinya adalah peran aktif dari Repnas dan cara-cara kerja Repnas yang luar biasa. Nah, cuma persoalan udah dapat jabatan atau belum ini kita belum tahu nih. Tapi tenang, yang penting Repnas itu kan bukan jabatannya, isinya yang penting kan. Nah, Bapak Ibu semua, saya disuruh untuk berbicara sampai di forum situ, saya tanya enggak apa yang saya mau bicara. Ternyata bicara tentang apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan sebagai mesin pertumbuhan untuk mencapai 8%. Nah, karena itu kita tahu semua bahwa kondisi ekonomi global ini kan sekarang masih dalam kondisi yang tidak menentu. Perang masih terus berlangsung dan kalau kita mau flashback ke belakang, ini terjadi akumulasi dari perang dagang antara China dan Amerika, kemudian COVID-19, kemudian belum selesai COVID sudah perang antara Ukraina dan Rusia dan sekarang menyebar ke Timur Tengah. Ini akumulasi dan beberapa negara di Eropa itu terjadi resesi. 90 negara lebih menurut data IMF itu terjadi resesi. Nah tapi kita tetap masih bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih jauh lebih baik di atas 5% dengan inflasi terjaga di bawah 3%. Ini sebenarnya kekuatan kita. Ini dasar kita untuk menuju ke sana. Nah untuk menuju ke sana salah satu program Pak Prabowo ke depan itu adalah kedaulatan energi. Ada dua sebenarnya. Minimal dua, ada kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Nah karena saya sekarang ditugaskan oleh Pak Jokowi untuk menjadi Menteri SDM, saya akan berbicara pada konteks energi.
Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa 30 tahun kemarin, tepatnya waktu itu tahun 96-97, saya pikir Pak Satya waktu itu masih muda, sangat hafal sekali, bahwa lifting minyak kita itu 1.600.000 barel per day. Dengan kontribusi kepada negara, pendapatan negara itu sekitar 40-50%. Kemudian pasca reformasi terjadi incline yang tidak bisa kita atasi secara baik. 2008 itu ada perbaikan menjadi 800-900 ribu barel per day. Karena ada penambahan di Banyu Urip. Nah kemudian turun terus. Ini terjadi incline terus. Nah sekarang kita, produksi minyak kita itu tinggal 600 ribu barel per day. Dan konsumsi kita itu 1.600.000 barel per day. Jadi kita impor kurang lebih sekitar 900.000 barel sampai 1 juta. Jadi apa yang terjadi di tahun 96-97 kita ekspor, sekarang berbalik. Kita impor dengan jumlah yang sama. Ini kira-kira masalah negara kita. Jadi Bapak Ibu semua, kalau tidak kita mampu mengatasi lifting, maka jangan pernah bermimpi kita ini akan menuju kepada kedaulatan energi. Kemudian apa yang harus dilakukan? Sekarang kan apa yang harus dilakukan? Ini masalah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mengoptimalkan sumur-sumur kita, baik yang ada maupun yang idle, untuk bisa meningkatkan lifting kita. Karena kalau tidak ada gerakan apa-apa, itu turun kita sekitar 7-15% per tahun. Maka saya membuat keputusan adalah pertama, dari total lifting kita 600.000 barel per day, itu Pertamina 65%, sekitar 400.000, 25%-nya itu ExxonMobil di Cepu. Maka saya tanya kepada Exxon, apa yang membuat kamu punya target 100.000 menjadi 150.000 barel per day? Jadi dia bisa melakukan lompatan. Ternyata ada intervensi teknologi. Salah satu teknologi yang dipakai itulah EOR. Dan ini kita lagi kembangkan Pertamina untuk membangun di wilayah Rokan di Sumatera. Mau tidak mau seperti itu. Yang kedua adalah sumur idle kita. Total sumur kita itu ada 44.900 sumur di Republik ini. Kekayaan Bapak Ibu semua ini. Nah yang aktif itu hanya 16.000 lebih. 16.600 itu idle. Setelah di breakdown lagi ada kurang lebih sekitar 5.000 sumur yang bisa kita optimalkan. Nah ini yang kita kejar. Di samping itu memang kita harus melakukan apa yang disebut dengan eksplorasi. Nah eksplorasi ini sudah lebih banyak di wilayah-wilayah timur. Dan ini cost-nya tinggi sekali dan butuh waktu cepat. Maka kita ke depan akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses akselerasi daripada eksplorasi. Dari 320 izin sekarang tinggal 140 izin, kita akan pangkas lagi. Kita perpendek dengan waktu yang tepat. Supaya apa? Investor bisa masuk. Kalau tidak ada tawaran yang lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain dan negara kita, bagaimana investor bisa masuk? Jadi cara-cara lama kita harus rubah. Nah, ruang-ruang ini Pak Angga, silakan Repnas memainkan peran. Saya udah minta kepada SKK Migas, sumur-sumur yang nggak bisa lagi di jalan diserahkan kepada negara. Kita suruh kerjasamakan, kalau katakan dipegang oleh K3S, oleh Pertamina atau yang lain, kalau nggak jalan kita minta segera dikerjasamakan dengan pengusaha swasta. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena bagi negara, penting BUMN itu menjadi prioritas. Tetapi bagi negara ketika kita menggantungkan harapan kepada BUMN dan lifting kita tetap turun, itu kita tekor terus. Setiap tahun kita itu menghabiskan devisa kita 500 triliun. Makanya nilai tukar dolar kita terhadap rupiah agak sedikit maju mundur karena memang hukum permintaan dan penawaran terjadi terhadap dolar. Bayangkan salah satu sumber kebutuhan dolar terbesar itu adalah kita untuk membeli energi. Itu satu. Nah di samping itu kita akan tingkatkan menjadi B50, B60. Program Pak Prabowo itu B50, B60 sekarang kita lagi menghitung. Karena sekarang B40 sudah selesai di uji coba. Nah kalau ini mampu kita lakukan, kemudian kita geser sebagian untuk menuju kepada energi baru terbarukan dengan mengoptimalkan mobil-mobil listrik dan motor listrik. Motor kita tahu berapa? 120 juta. Motor Honda ini kita 120 juta di Republik ini. Makanya dari total pemakaian minyak kita 49% itu di sektor transportasi. 49%. Dan 30%-nya di sektor industri. Jadi maka caranya bagaimana untuk kita menuju kepada kedaulatan energi? Menaikkan lifting dengan 3 pola.
Sumur yang ideal kita harus aktifkan, sumur yang berjalan kita harus intervensi dengan teknologi agar meningkatkan kapasitas. Yang berikut adalah bagaimana kita mempercepat eksplorasi. Di samping itu B40 sekarang kita menjadi B50, B60, bahkan kalau teknologinya bisa dalam pandangan Pak Prabowo, bila perlu kita tingkatkan lagi. Dan kita segera melakukan konversi dari fosil ke motor, mobil listrik. Makanya ini bagian daripada kedaulatan. Kalau ini mampu kita lakukan, insya Allah clear. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Angga, ini bisnis ini Pak Angga. Jadi silakan SKK Migas, Pak Angga kan bagian daripada tenaga ahli SKK Migas kan. Ini saya sudah buka ini peluangnya ini, saya sudah buka ini. Selama beraturan semuanya saya sudah buka ini. Udah. Nah, saya tidak ingin ke depan perusahaan-perusahaan yang masuk ke daerah-daerah, baik dari sektor minyak maupun sektor lain, pengusaha daerah yang ditinggalkan. Saya nggak mau. Saya ingin investasi masuk ke daerah, harus juga menggandeng teman-teman daerah untuk menjadi pemain. Nggak boleh. Nggak boleh lagi. Gaya-gaya lama nggak bisa lagi. Nanti yang kaya lu lagi. Nggak bisa. Ekonomi, pertumbuhan ekonomi penting 8%. Tapi jauh lebih penting juga adalah bagaimana pemerataan pertumbuhan. Kalau akumulasinya yang dikuasai oleh satu kelompok tertentu, kita bertentangan dengan pasal 33. Pasal 33 itu kan seluruh kekayaan laut, darat, dan udara harus dikuasai oleh negara dan untuk dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian ada demokrasi ekonomi. Itu amanah undang-undang. Jadi nggak bisa kita lari dari sana. Jadi insya Allah Pak Angga, apalagi insya Allah nanti komisi di DPR yang akan menjadi ketua komisi energi itu adalah jatah Golkar. Jadi insya Allah bisa kita komunikasikan lah kira-kira. Itu dari sisi minyak. Sekarang dari gas bagaimana? Gas kita itu Pak Angga, sekarang kita konsumsi kita itu LPG itu totalnya 8 juta ton. Waktu saya berapa menit Mbak? Soalnya kamu tatapan itu saya agak takut dengan waktu yang ada. Tapi nggak apa-apa, karena kamu pakai baju kuning nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Oke. Jadi saya lanjut ya, menyangkut gas. Gas itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton. Selebihnya kita impor. Jadi impor kita 6-7 juta ton. Maka program ke depan yang akan kita lakukan adalah kita segera membangun industri gas untuk kualitas gas yang bisa dikonversi ke LPG tentang C3, C4. Saya sudah hitung dengan SKK Migas dan Pertamina ada kurang lebih sekitar 1,5 juta sampai 2 juta ton yang bisa kita lakukan. Dan sisanya apa? Kita bikin jar gas. Jar gas ini harus kita buat. Kalau tidak nanti impor lagi, lama-lama mati dengan impor kita. Nah saya kebetulan menganut mazhab kedaulatan harus kita lakukan berdiri di kaki sendiri untuk mengelola sumber daya alam kita. Itu mazhab saya. Itu mazhab saya. Jadi jar gas di Jawa Timur itu baru 6%. Di Jawa Barat itu baru 4%. Di Jawa Tengah baru 2%. Kenapa? Karena pipanya nggak dibangun. Saya udah minta kepada Menteri Keuangan kemarin. Ini pipa-pipa ini kita harus bangun sebagai jalan tol. Ini jalan tol supaya apa? Biaya yang kita berikan kepada rakyat untuk membeli gas itu terjangkau. Bapak Ibu semua per tahun subsidi gas dari LPG itu sekitar 60-80 triliun. Itu subsidi kita. Karena sejak 2006, 2007 harga gas itu nggak pernah dinaikkan. Harga gas Aramco sekarang per kilo itu kurang lebih sekitar 18.000 rupiah. Tapi kita rakyat beli itu tidak lebih dari 6.000, 5.700 atau 6.000 lah maksimal. Kalau nambah-nambah dikit ya itu rekan-rekan tambahan lah kira-kira. Nah itu kira-kira Bapak Ibu semua. Nah itu pertama. Yang kedua apa yang harus dilakukan? Hilirisasi. Hilirisasi harus kita lakukan. Saya mencontohkan ya, saya mau buka, coba ada peta jalan nggak? Mana staf saya? Ada nggak master apa? Peta jalan hilirisasi. Waktu saya di Kementerian Investasi, Bapak Ibu semua, saya membuat peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita. Sampai dengan 2040 total 618 miliar US dollar. Dari 28 komoditas. Jadi ini bukan omong-omong ini. Jadi 28 komoditas.
kita buat hilirisasi. Nah itu total investasinya sekitar 618 miliar US dollar. Inilah yang menjadi pikiran Bapak Prabowo. Inilah yang menjadi perintah Bapak Prabowo kepada kami agar ini bisa dieksekusi sebagai mesin pertumbuhan. Karena tidak akan mungkin teman-teman, pendapatan per kapita kita sekarang 5.300. Kita targetkan 2029 dengan pendapatan per kapita di atas 10.000 US dollar. Kalau masih mengandalkan dengan pola UMR. UMR itu lebih identik pada karya. Kita sudah harus shifting. Seharusnya kita berpikirnya lebih maju. Maka untuk industri bisa masuk, nilai competitiveness kita apa, keunggulan komparatif kita apa? Ya kita punya bahan baku. Jadi kita kawinkan bahan baku kita dengan industri. Itu untuk bisa masuk. Nah kalau ini mampu kita lakukan, ini adalah salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Jadi ini baik dari sektor hulu migas, mineral batu bara, perikanan, perkebunan, kehutanan. Jadi bukan hanya satu sektor. Ikan kita apa segala macam, tapi nggak boleh saya ngomong terlalu pertanian dan perikanan karena saya bukan Menko urusan-urusan itu kan. Saya ngomongnya energi dan batu bara aja. Bapak Ibu semua, kalau ini mampu kita eksekusi, minimal pertumbuhan ekonomi kita tambah 2%. Strateginya pun kita sudah buat. Saya mengambil contoh kecil, nikel dari sektor minerba. Tahun 2017-2018 ekspor nikel kita itu hanya mencapai 3,3 miliar US dollar. Pada saat itu kita masih mengirim bahan baku. Dan memang negara-negara lain ini sudah candu kepada bahan baku atau material Indonesia. Karena sejak zaman penjajahan mereka itu butuh aja kirim terus bahan baku dari kita. Nah begitu kita menyetop ekspor nikel, apa yang terjadi? Bapak Ibu semua, kita mendapat hantaman dari mana-mana. Saya waktu itu merasakan betul ketika menjadi Menteri Investasi. Tapi saya waktu di HIPMI kan perjuangan saya kan adalah ekonomi kedaulatan negara. Bukan kedaulatan bangsa lain. Karena itu spirit kita waktu di HIPMI. Dan saya yakin semua dalam ruangan ini adalah ada irisannya dengan HIPMI. Terkecuali kohor yang teman-temannya Pak Angga. Tapi sesungguhnya kalau berbicara tentang organisasi yang menuju kepada kedaulatan itu, ya HIPMI lah paling pakai menurut saya. Itu menurut saya ya. Kan ada orang juga bisa mengatakan yang lain gitu. Itu demokrasi kan bisa begitu saja. Nah, apa yang terjadi? 2017-2018 3,3 miliar dolar. Kita stop. Waktu itu smelter kita belum sampai 10. Kita menyetop ekspor nikel. Sekarang ekspor nikel kita berapa? Hasil hilirisasi sudah mencapai hampir 34 miliar US dollar. Dari hanya 50 triliun sekarang mencapai 500 triliun. Bayangkan. Negara dapat berapa itu PPh pasal 21, PPh badan kontraktor, royalti, multiplier efek dari ekonomi. Inilah yang menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Bapak Ibu semua, kalau ini mampu kita lakukan pada sektor-sektor yang lain, itu luar biasa. Sekarang kenapa orang menghantam kita agar mempertimbangkan untuk merubah kebijakan untuk mengizinkan ekspor? Bapak Ibu tahu nggak? Salah satu sekarang ketika dunia hari ini berbicara tentang green energy dan green industry, Indonesia itu mempunyai dua keunggulan komparatif yang tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain. Yang pertama itulah cadangan nikel dunia. Di tahun 2023 menurut data geologi Amerika itu mengatakan kita 20% cadangan nikel dunia. Tapi 4 bulan lalu data geologi Amerika itu mengatakan bahwa kita cadangan nikel dunia itu 40-45%. Nah, sekarang mobil listrik, sekarang kan hampir semua dunia bicara tentang mobil listrik, meninggalkan fosil. Mobil listrik itu bahan baku 60% komponennya mobilnya, 40% adalah baterainya. Nah baterainya itu komponennya ada 4. Mangan, kobalt, litium, dan nikel. Dari 4 itu 80% nikel. Nah kita punya di Indonesia, punya 3 cadangan. Nikel, mangan, kobalt, yang kita punya litium. Jadi Bapak Ibu semua, dunia ini orang akan memakai mobil listrik, pasti tergantung pada bahan baku nikel, kobalt, mangan Republik Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang kedaulatan negara, kita tahu tentang geopolitik. Kita tahu geopolitik. Itu. Nah sekarang investasi udah masuk.
CATL, pabrik terbesar di dunia, LG. Dan kita adalah yang meletakkan pabrik pertama yang terintegrasi di dunia dari hulu ke hilir. Itu baru kita. Yang dari tambang, smelter, HPAL, prekursor, katoda, baterai sel, sampai dengan recycle-nya. Jadi ini yang akan kita lakukan ke depan. Bapak Ibu semua, yang kedua, saya mau kasih contoh, tembaga. Berapa puluh tahun Freeport masuk di Republik ini. Dan undang-undang penanaman modal pada tahun 67 dibuat, itu sebenarnya adalah sebagai landasan untuk menarik investasi masuk. Di mana ada 3 persyaratan kenapa itu dilakukan. Yang pertama itu adalah pasar, teknologi, dan kapital. Dan salah satu syaratnya memang harus lakukan industrialisasi. Dulu namanya industrialisasi bukan hilirisasi. Sekarang aja baru nama agak keren. Tapi dari presiden pertama sampai presiden terakhir Pak Jokowi yang bisa meminta setengah maksa Freeport membangun smelter yang berskala besar dan sampai produknya bisa memisahkan emas, itu di zamannya Pak Jokowi. Ini fakta loh. Biar musuh potong kucing. Ini sejarah, ini benar sejarah ini. Dulu waktu saya masih di Papua, selalu kita demo. Freeport ini jangan-jangan dia mengeluarkan konsentrat tidak hanya tembaga, yang lain-lain. Kenapa? Karena kita nggak punya smelter. Smelter kita waktu itu yang ada di Gresik, yang dilakukan kerja sama Freeport dengan Jepang, itu belum bisa, turunannya itu hanya bisa memisahkan tembaga, tapi anodanya, emasnya itu belum bisa. Nah sekarang Bapak Ibu semua, tahun 2021 kita meminta, waktu itu saya masih di investasi, saya meminta dengan Menteri SDM agar tidak ada alasan untuk Freeport tidak membangun smelter. Totalnya 3 miliar US dollar investasinya, dan sekarang sudah diresmikan, dan itulah pabrik terbesar di dunia single line untuk tembaga. Jadi ini leadership, bukan omon-omon ini bukan omon-omon. Coba kasih keluar slide pohon industri tembaga. Jadi Bapak Ibu semua, sekarang semua konsentrat kita baik di Aman maupun di Freeport sudah harus diolah. Nah itu. Jadi kita ini peta jalannya sudah ada. Tinggal mau atau tidak. Dulu itu belum ada untuk mengeluarkan emas tembaganya yang 99% murni itu. Masih dikirim lagi ke luar negeri. Dikirim ke Filipina, dikirim ke Thailand, kemana-mana lah. Makanya kita nggak pernah mendeteksi berapa emas kita. Nah sekarang Bapak Ibu semua, dari 3 juta konsentrat tembaga yang dibawa dari Freeport ke Gresik, itu menghasilkan 60 ton emas kurang lebih, 900.000 anoda tembaga dan turunan lain-lainnya. Di Newmont ya sekarang Aman, itu konsentratnya 900.000 menghasilkan 220.000 tembaga dan 18 ton emas. Jadi dari 2 industri saja kita sudah mempunyai 78 ton emas per tahun. Kalau tidak ada hilirisasi, bagaimana kita bisa tahu barang ini? Inilah yang selama ini bangsa kita sudah menjadi candu bagi negara lain untuk mengambil bahan baku kita. Nah, ke depan, insya Allah, cara-cara lama ini nggak akan kita pakai lagi. Kita pingin, ente punya teknologi, ente punya kapital, ente punya pasar, kami punya bahan baku. Jadi kalau mau kita kolaborasi, bawa teknologi di sini, bangun industri di sini, regulasinya kita buat yang baik. Supaya apa? Ada penciptaan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Repnas pintar-pintar baca angin. Ini maksudnya. Lihat, mainnya di sini bukan lagi main APBN, APBD. Bukan zamannya lagi, bos. Bukan zamannya lagi. Ya dulu kalau memulai pertama nggak apa-apa, nggak salah juga, yang penting sesuai aturan. Tapi sekarang aturannya terlalu banyak macam. Nggak sebaik dulu. Saya kasih tahu kalian ya, saya ini kan pernah melakukan semuanya. Itu loh. Udah, main barang ini. Jadi Repnas itu jangan berpikir seperti dosen. Nggak boleh. Kalau dosen kalian lama dapat kantaunya. Berpikirnya harus penciuman kalian itu mana yang kantaunya, cuannya ada di mana. Itu loh.
Kalau saya disuruh masih sebagai pengusaha enggak, mendingan berkawan sama pejabat daripada jadi pejabat. Karena kalau jadi pejabat enggak, itu enggak bisa bikin apa-apa. Aturan macam-macam. Masuk kamar mandi saja ada ajudan. Apalagi mau buat gerakan tambahan, enggak bisa. Tapi kalau mau jadi temannya pejabat, itu gampang sekali enggak. Yang penting sesuai aturan. Itu. Aturan ditegakkan, kerja profesional, ini yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu semua, saya pikir karena waktu saya sudah habis, saya harus merapat lagi Pak Angga. Saya sudah memenuhi kewajiban saya sebagai ketua Dewan Pembina Repnas. Terlalu banyak jabatan kita sampai lupa jabatan Repnas. Memang waktu terpilih jadi ketua Golkar itu lupa jabatan lain enggak gitu. Saya pikir ini sebagai kewajiban moral kita. Jadi teman-teman, kita mempunyai CCS. Ini storage carbon storage ya. Itu banyak juga. Di SKK Migas dengan Kementerian SDM itu ada membangun investasi. Nah teman-teman daerah, di mana tempat itu, ayo dekati. Pasti itu ada opportunity bersama itu. Jadi pandai melihat peluang.